Di sebuah kerajaan yang megah bernama Australia, hiduplah seorang putri bernama Reina. Reina dikenal tak hanya karena kecantikannya, tapi juga karena hatinya yang lembut dan penuh kebaikan. Sebagai putri satu-satunya dari Raja Aldrin dan Ratu Alara, ia disayangi oleh seluruh rakyat kerajaan. Namun, bayang-bayang suram dari sebuah ramalan kuno selalu menghantui kehidupan istana. Ramalan itu menyebutkan bahwa pada usia 17 tahun, putri kerajaan akan menghilang dan meninggalkan kerajaannya. Tak ada yang tahu apakah ramalan itu benar atau hanya legenda semata. Tetapi hal tersebut membuat raja dan ratu sangat waspada. Ketika Reina semakin dekat dengan hari ulang tahunnya yang ke-17, Raja Aldrin meningkatkan keamanan di sekelilingnya. Namun, putri Reina yang merasa terbelenggu oleh perlindungan berlebihan, seringkali merasa seolah-olah hidupnya tak bebas. Meski begitu, ia patuh pada kehendak orang tuanya demi keselamatan dirinya dan ketenangan hati keluarganya. Pada malam ulang tahunnya yang ke-17, sebuah pesta besar diadakan di istana. Semua orang bersukacita, menari, dan merayakan. Namun, di tengah pesta tersebut, tiba-tiba badai besar datang tanpa peringatan. Awan hitam menyelimuti istana, petir menyambar, dan hujan deras turun menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, Reina mendengar suara aneh yang memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat lembut namun memikat, berasal dari arah kamarnya. Reina yang penasaran beranjak pergi, meninggalkan pesta dan berjalan menuju kamar dengan hati-hati. Setibanya di kamar, ia melihat cermin besar yang biasanya menggantung di dinding tampak berbeda. Bayangannya seolah bergerak sendiri, dan di dalam cermin itu, tampak sosok samar-samar yang memanggil namanya lagi. Reina tertarik oleh kekuatan misterius itu, perlahan mendekati cermin dan tanpa ia sadari, tangannya menyentuh permukaan kaca. Seketika itu juga, tubuhnya tersedot masuk ke dalam cermin. Ketika Reina tersadar, ia berada di tengah-tengah hutan lebat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya redup menerangi hutan, dan suara burung-burung malam menggema di sekelilingnya. Reina kebingungan dan takut, namun ia mencoba tetap tenang. Di hutan itu, Reina bertemu dengan seorang wanita tua bernama Telia. Wanita tua ini mengenakan jubah lusuh berwarna ungu dan membawa tongkat kayu yang bersinar redup. Telia mengungkapkan bahwa ia telah lama menunggu kedatangan Reina. Ia bercerita bahwa dunia ini adalah dunia lain, tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Dan hanya mereka yang memiliki darah kerajaan yang bisa memasuki dunia ini melalui cermin ajaib. Telia juga mengatakan bahwa Reina adalah bagian dari ramalan kuno, di mana hanya putri kerajaan yang hilang yang bisa menyelamatkan kedua dunia dari kegelapan yang mengancam. Namun, untuk melakukannya, Reina harus menjalani 3 ujian besar. Ujian-ujian ini bukanlah ujian fisik, melainkan ujian keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Jika ia berhasil melewati semua ujian, ia akan mendapatkan kekuatan kuno yang diwariskan oleh leluhurnya. Reina pun memulai perjalanannya bersama Telia. Ujian pertama adalah melawan ketakutannya sendiri. Di dalam gua kegelapan, Reina harus menghadapi ilusi dari hal-hal yang paling ia takuti. Ia melihat dirinya kehilangan keluarga, rakyat yang menderita, dan rasa sepi yang mendalam. Namun, dengan ketabahan hati, Reina berhasil mengatasi ilusi tersebut dan keluar dari gua sebagai sosok yang lebih kuat. Ujian kedua adalah ujian kebijaksanaan. Reina dibawa ke sebuah desa yang sedang dilanda wabah misterius. Penduduk desa percaya bahwa wabah itu disebabkan oleh roh jahat yang menghantui sungai. Reina, yang selalu mengutamakan rasa kasih sayang, menyelidiki hal ini dengan cermat. Ia menemukan bahwa wabah tersebut berasal dari tanaman beracun di sungai, bukan karena roh jahat. Dengan bijaksana, ia menenangkan penduduk desa dan memberikan solusi untuk membersihkan sungai dari tanaman beracun tersebut. Ujian terakhir adalah ujian ketulusan hati. Reina menemukan sebuah danau ajaib yang bisa mengabulkan satu permintaan. Namun hanya jika permintaan itu datang dari hati yang tulus. Danau itu memberikan Reina kesempatan untuk meminta apapun yang diinginkannya. Namun, alih-alih meminta kekayaan atau kekuasaan, Reina hanya meminta kedamaian bagi kerajaannya dan keselamatan bagi semua orang yang ia cintai.
Setelah berhasil melewati ketiga ujian, kekuatan leluhur kuno pun terbangun dalam dirinya. Dengan bantuan Thalia, Rina akhirnya menemukan jalan untuk kembali ke kerajaannya melalui cermin ajaib. Namun, sebelum berpisah, Thalia memberikan sebuah jimat kepada Rina sebagai tanda ikatan mereka dan sebagai pelindung di masa depan. Kembalinya Rina disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh kerajaan. Raja Aldrin dan Ratu Alara merasa sangat bahagia, begitu pula rakyat Australia yang merindukan putri mereka. Namun, Rina kini kembali sebagai sosok yang lebih dewasa dan bijaksana. Ia pun menceritakan perjalanannya di dunia lain dan mengungkapkan ancaman kegelapan yang bisa datang kapan saja. Dengan kekuatan barunya, Rina memimpin kerajaan Australia menuju era baru yang penuh kedamaian dan keadilan. Ia membangun kembali hubungan dengan dunia lain yang telah ia temui, menjalin persahabatan dan kerjasama yang membawa kemakmuran bagi keduanya. Sejak saat itu, Rina dikenang bukan hanya sebagai putri yang hilang, tetapi sebagai pemimpin yang penuh kasih dan bijaksana yang rela berkorban demi rakyat dan kerajaannya.